Oh begini, kalau petugas-petugas Bapak yang menginstruksikan ya laksanakan tugas dengan tegas, tindakan tegas, semuanya ada yang terluka terus dinaikkan pangkat semua gitu. Giliran rakyatnya ada yang mati, ada yang tertembak, apa sengaja ditembak, ya terluka, terlindas, naik pajak. Salam waras Pak Wo, sampai di sini salam logika. Siapa yang belum kenal sama orang ini, makin kesini makin error, yeah. Kalau petugas-petugasnya terluka semuanya naik pangkat, udah manggut pula itu si Yelistio sikit nih. Nah justru semakin error aja ini. Ini pemimpin siapa sih sebenarnya? Najong teralala. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya, yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih pajak, free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh, karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Saya Bapak mending diem aja ya. Polisi yang terluka dinaikkan pangkat nih ya Pak. Gimana tuh kabarnya pelaku yang ngelindas? Dia kan juga rada luka tuh kayaknya, di amuk masa kan. Mau dinaikin juga jabatannya. Pak jangan gila-gila naikin jabatan Pak. Jangan gila-gila naikin jabatan Pak. Prabowo, di tengah kekeosan ini kan apa yang Anda pikirin dulu adalah kenaikan pangkat Pak. Kalau gini kan akan menjadi motivasi buat mereka Pak. Orang-orang dari Polri yang terluka langsung naik pangkat katanya, terhormat katanya. Aduh, ini kan jadinya orang-orang semakin semangat Pak. Mohon maaf ya, Polri jadi semakin semangat untuk menyerang. Mereka kan akhirnya ingin, ini enak nih kalau kita maju terus kita terserang, kita naik pangkat biar bisa makin tinggi pangkatnya, tunjangannya makin gede, makin bisa halo deh. Aduh, itu Pak, lihat Pak kampus di Bandung Pak, TNI dan Polri Pak menyerang daerah akademis. Mohon maaf Pak, ini kan jadinya salah motivasi. Menurut saya harus ada reformasi juga di dalam tubuh kepolisian Pak, biar motivasi mereka benar-benar mengayomi, bukan untuk siap dan anda maintenance ya benar. Kering air mata putra-putrimu pas bangsa setanah air setelah melihat Afan Kurniawan dilindas oleh mobil barakuda. Bapak hari ini kenapa harus mengeluarkan statement seperti itu? Bapak kenapa harus teriak-teriak naikkan jabatan setinggi-tingginya? Kalau misalkan itu bukan Bapak atau orang-orang di sekitar Bapak, masa nggak ngingetin sih Pak? Ini hatinya masih sakit banget Pak. Nggak cuman Afan, banyak sekarang ada ribuan orang yang sekarang masih di dalam proses. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih? Kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan. Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya, yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih pajak, free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh, karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini, lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah
Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang warga yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Ya elah. Kalau kayak gini ceritanya, kayaknya emang Prabowo tuh pengen didemo lagi oleh masyarakat, oleh rakyatnya sendiri. Sekelas tuntutan rakyat. Lagi-lagi diabaikan oleh Prabowo. Tidak ditanggapi secara serius oleh Prabowo. Sekelas tuntutan rakyat yang pengen Prabowo atau pemerintah untuk segera mencopot Listio Sigit dari Kapolri tidak ditanggapi. Yang pengen Prabowo atau pemerintah untuk segera mereformasi Badan Polri secara total tidak ditanggapi oleh pemerintah. Lagi-lagi yang menjadi urgensi utama Prabowo itu bukan rakyat, bukan tuntutan rakyat. Yang menjadi urgensi utama Prabowo adalah pejabat-pejabat negara. Padahal masih di situasi demo loh ya. Tapi Prabowo malah menomorsatukan menaikkan jabatan polisi yang terluka. Padahal kita semua tahu bagaimana kualitas polisi kemarin ketika demo. Kita tahu bagaimana mereka. Tapi yang menjadi urgensi utama Prabowo malah menaikkan pangkat polisi yang terluka. Bukan mengakomodir tuntutan rakyat. Apakah tone deaf adalah jalan ninjanya Prabowo? Apakah menjadi budet, mengabaikan rakyat, menomorsekiankan rakyat, tidak menanggapi serius tuntutan rakyat adalah jalan ninjanya Prabowo? Belum lagi kita ingat soal kendaraan rantis yang kemarin melindas Afan Kurniawan. Orang yang di dalam, polisi yang di dalam, cuma dihukum 20 hari patsus tanpa kasus pidana yang lain. Masih seger di kepala kita ingatan siapa yang menghilangkan nyawa Afan Kurniawan. Tapi Prabowo malah menaikkan pangkat dari satuan yang menghilangkan nyawa Afan Kurniawan. Ini hati nurani Prabowo di mana sih? Belum kering air mata putra-putrimu pas bangsa setanah air setelah melihat Afan Kurniawan dilindas oleh mobil barakuda. Bapak hari ini kenapa harus mengeluarkan statement seperti itu? Bapak kenapa harus teriak-teriak naikkan jabatan setinggi-tingginya? Kalau misalkan itu bukan Bapak atau orang-orang di sekitar Bapak, masa nggak ngingetin sih Pak? Ini hatinya masih sakit banget Pak. Nggak cuman Afan, banyak sekarang ada ribuan orang yang sekarang masih di dalam proses penyelesaian dengan polisi Pak. Penindakan pelakunya aja belum selesai Pak, dan masih banyak urusan-urusan lain. Saya selama ini selalu netral dan mengeluarkan statement yang selalu netral soal Bapak, karena Bapak adalah pemimpin negeri dan lambang negara yang harus saya hormatin. Tapi Bapak dan orang-orang di sekitar Bapak dan Sesnek dan juga PR-nya Pak Prabowo, boleh nggak dijaga dulu empatinya? Ini belum habis air matanya, belum habis orang sakit hati tersayat-sayatnya. Aku tahu statement itu nggak gampang dan banyak banget kebelingernya, banyak banget keplesetnya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan Bapak kepleset yang ngomongnya ya. Kenapa harus ngomong dengan statement naikkan jabatan setinggi-tingginya? Sedangkan instansi tersebut sedang menjadi permasalahan dalam kepala kita sekarang. Bapak, saya tahu banyak kepentingan yang harus Bapak selesaikan, semua mafia-mafia yang mau dibereskan, dan lawan-lawan politik Bapak yang sekarang nggak dapet jatah akhirnya pengen nyikat kembali, dan semua menggunakan rakyat Pak. Tapi rakyat itu nyawa bukan statistik Pak. Afan dan teman-teman yang lain total ada 7 yang meninggal per hari ini, yang gugur di dalam bentrokan tersebut Pak. Setiap dari mereka harus dapat keadilan dulu, baru Bapak keluarin statement macem-macem. Saya mengerti, boleh nggak yang nulis pidato Bapak itu hati-hati dalam mengeluarkan kata-kata dan penekanan-penekanannya. Karena sakitnya itu makin sakit lagi, kayak tersayat terus aduh sakit banget ya Allah. Saya ngebayangin Afan itu kayak adik saya punya adik paling kecil Pak. Kalau adik saya nggak ada karena kerja.